Suami saya menelpon sambil tertawa malam itu. Suaranya ringan, seperti orang yang baru saja memenangkan lotre. Brad, Nindi sudah mau tanda tangan besok pagi. Setelah itu, klinik jadi milik kita sepenuhnya. Dia mah nurut, otaknya cuma buat ngurusin pasien. Di seberang, saya mendengar ibu mertua saya tertawa kecil. Tawa yang puas, tawa perempuan yang merasa sudah menang. Bagus, habis itu suruh dia pulang ke kampungnya. Sudah tidak ada gunanya lagi di sini. Reza tidak tahu satu hal. Dia menelepon dari ruang tunggu klinik. Dan di ruang tunggu klinik itu ada 4 kamera. Kamera yang saya pasang sendiri 3 tahun lalu. Kamera yang setiap malam mengirim rekamannya ke penyimpanan awan atas nama saya. Dia juga tidak tahu bahwa saya sedang berdiri di ruang server, tepat di balik dinding tempat dia bersandar, menonton wajahnya sendiri di layar, mendengar suaranya sendiri 2 kali, sekali dari balik dinding, sekali dari speaker. Saya tidak menangis, saya tidak gemetar, saya hanya menekan satu tombol simpan. Besok pagi, mereka pikir saya akan menandatangani surat yang menyerahkan klinik itu kepada mereka. Mereka tidak tahu bahwa surat yang akan saya bawa ke meja itu bukan surat yang mereka siapkan. Dan mereka tidak tahu bahwa dalam 2 bulan, seluruh kerajaan kecil yang mereka bangun di atas keringat saya akan runtuh sendiri, satu persatu, tanpa saya perlu mengangkat suara sedikit pun. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita. Duduklah yang nyaman, siapkan teh hangatnya, karena malam ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana sebuah keluarga yang terlalu rakus menghitung uang orang lain justru lupa menghitung satu hal kecil. Dan hal kecil itulah yang akhirnya menelan mereka bulat-bulat. Balasannya tidak berisik. Tidak ada teriakan, tapi percayalah, sampai di akhir cerita nanti, kalian akan mengerti kenapa perempuan yang diam itu justru yang paling berbahaya. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar kanal ini terus bisa menemani malam kalian. Nama saya Anindita Palupi. Orang-orang memanggil saya Nindi. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik klinik kecantikan Aurora Skin di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sudah 7 tahun saya menikah dengan Reza Mahendra. Klinik itu bukan warisan, bukan pemberian siapapun. Saya memulainya dari satu ruko sewaan berukuran 4x6 meter di pinggir Cinere dengan modal 28 juta rupiah hasil menjual motor dan seluruh tabungan saya sebagai apoteker di sebuah rumah sakit swasta. Tahun pertama saya tidur di ruang belakang beralaskan kasur lipat karena uang sewa kos tidak masuk hitungan. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 7 tahun saya memilih merendahkan diri demi satu kata yang ternyata tidak pernah mereka anggap serius. Kata keluarga. Reza saya kenal di tahun ketiga klinik itu berdiri. Waktu itu ia datang sebagai sales alat medis. Rapi, wangi, dan pandai bicara. Ia bisa membuat saya tertawa di hari-hari ketika saya bahkan tidak punya tenaga untuk mengangkat kepala. Ketika ia melamar saya di sebuah rumah makan sederhana dengan cincin yang saya tahu ia cicil 6 bulan. Saya menangis. Saya pikir saya sudah menemukan orang yang berdiri di sisi saya, bukan di depan saya, dan bukan pula di atas saya. Setahun setelah menikah, Reza berhenti dari pekerjaannya. Aku mau bantu kliniknya kamu saja. Sayang, katanya waktu itu, sayang kalau kamu ngurus semuanya sendirian. Aku jadi manajer operasional yang nanti kita besarkan bareng-bareng. Saya setuju, bahkan saya bahagia. Saya pikir itu tandanya kami satu tim. 2 tahun kemudian, Aurora Skin punya 3 cabang, Kemang, Bintaro, dan Depok. 21 karyawan, 3 dokter tetap, dan sebuah rumah di kawasan Kemang yang saya beli tunai dari keuntungan. Karena saya tidak pernah suka berhutang pada bank untuk sesuatu yang saya tinggali. Rumah itu saya beli dengan uang saya. Kliniknya saya bangun dengan tangan saya. Dan semua orang di keluarga Reza tahu itu. Masalahnya, mereka tahu, tapi mereka memilih berpura-pura tidak tahu. Ibu mertua saya bernama Hartini. Usianya 61 tahun, seorang janda yang membesarkan 2 anak sendirian setelah suaminya meninggal. Dan itu adalah kalimat yang beliau ucapkan minimal 1 kali setiap kali kami makan bersama.
Beliau tinggal di sebuah rumah kecil di daerah Bekasi Tengah, dan sejak Reza menikah dengan saya, jarak Bekasi ke Kemang seolah menjadi jarak yang paling mudah ditempuh di seluruh Jakarta. Adik iparnya, Wulan, 29 tahun, di kartu namanya tertulis konsultan branding. Dalam 7 tahun saya mengenalnya, saya belum pernah melihat satu pun klien yang benar-benar membayar jasanya. Yang saya lihat hanya tas baru setiap 3 bulan. Dan di antara mereka bertiga, ada saya, menantu, orang luar yang kebetulan punya uang. Awalnya semua terasa wajar. Bu Hartini datang membawa rendang, menanyakan kabar, memuji klinik saya di depan tetangga. Saya senang, saya pikir saya diterima. Retakan pertama muncul di tahun kedua pernikahan kami, di sebuah sore yang biasa saja. Waktu itu saya baru pulang dari klinik. Badan saya rasanya seperti dijahit dari kain basah. Di ruang tamu, Bu Hartini sedang duduk dengan 3 orang temannya. Arisan dadakan, saya menyapa mereka dengan sopan, lalu bermaksud naik ke kamar. Nindi panggil Bu Hartini, buatkan teh dulu dong, tamu ibu belum dikasih minum. Saya berhenti di dapur. Mbak Asih yang waktu itu masih bekerja membantu kami di rumah sedang berdiri persis di depan kompor. Ada Mbak Asih di dapur, ada pembantu di rumah ini, tapi yang dipanggil saya tetap membuat teh itu. 5 gelas saya bawakan dengan nampan. Salah seorang tamu bertanya, "Ini siapa, Bu Har?" Dan Bu Hartini menjawab dengan senyum yang paling ramah yang pernah saya lihat. "Oh, ini yang bantu-bantu di sini, bukan menantu saya, bukan istri Reza, bukan pemilik rumah yang sedang kalian duduki ini. Yang bantu-bantu di sini." Saya meletakkan nampan itu tanpa bersuara. Saya kembali ke dapur. Saya berdiri di depan bak cuci piring selama mungkin 2 menit, memandangi keran yang menetes. Malam itu, saya cerita ke Reza. Reza tertawa, "Ah, ibu mah bercanda, kamu jangan sensitif dong. Ibu kan orangnya memang gitu." Dia tidak marah, dia tidak membela, dia tidak bertanya bagaimana perasaan saya. Dia hanya meminta saya untuk tidak sensitif. Saya diam. Saya pikir mungkin memang saya yang terlalu lelah. Mungkin memang saya yang kurang sabar. Saya tidak tahu bahwa malam itu saya baru saja mengajari mereka satu pelajaran yang akan mereka pakai selama 5 tahun berikutnya. Bahwa Nindi bisa diinjak dan Nindi tidak akan bersuara. Retakan itu melebar pelan-pelan seperti garis pada kaca yang tidak kelihatan sampai suatu hari seluruh kaca itu jatuh sekaligus. Setahun kemudian, Wulan mulai datang ke klinik. Awalnya hanya duduk di ruang tunggu, main ponsel, minum kopi gratis dari pantry. Lalu ia mulai mengomentari desain interior. Lalu ia mulai mengomentari cara resepsionis saya menjawab telepon. Lalu tanpa pernah ada rapat, tanpa pernah ada surat, tanpa pernah ada satupun percakapan dengan saya. Kartu namanya berubah. Wulan Mahendra, Direktur Kreatif Aurora Skin Group. Saya menemukan kartu itu di atas meja resepsionis. Saya memegangnya cukup lama. Saya bertanya kepada Reza malam harinya, dengan suara yang saya usahakan tetap datar. "Sejak kapan Aurora punya direktur kreatif?" Reza sedang menonton bola. Ia menjawab tanpa menoleh, "Wulan cuma bantu-bantu. Ning, kasihan dia, susah cari kerja. Lagian bagus buat citra kita. Ada yang ngurusin branding. Kenapa aku tidak diberitahu?" "Ya buat apa? Kamu kan sudah repot ngurusin pasien." Saya menatap punggungnya, punggung laki-laki yang 7 tahun lalu berlutut di depan saya di rumah makan sederhana. Saya tidak marah malam itu. Sungguh, saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin. Dan di tengah rasa dingin itu, satu pikiran melintas, jernih seperti air yang baru diendapkan. Pikiran yang membuat saya duduk tegak di tempat tidur sampai jam 3 pagi. Mereka tidak sedang bercanda, mereka tidak sedang tidak sengaja, mereka sedang pindah rumah pelan-pelan ke dalam hidup saya. Dan setiap kali saya diam, mereka menambah satu perabot lagi. Besok paginya, saya melakukan satu hal kecil yang tidak saya ceritakan kepada siapapun. Saya menelepon vendor keamanan dan saya memasang 4 kamera baru di klinik Kemang. 1 di ruang tunggu, 1 di lorong, 1 di ruang stok obat, 1 di depan pintu ruang direktur. Bukan karena saya curiga kepada suami saya. Waktu itu, sungguh, saya belum sampai ke sana. Saya hanya ingin melihat rumah saya sendiri. Tapi mereka tidak tahu kamera itu ada. Dan 5 tahun kemudian,
4 kamera kecil itulah yang akan menentukan siapa yang tertawa terakhir. Tahun keempat pernikahan kami, Bu Hartini pindah ke rumah Kemang. Alasannya masuk akal. Rumah Bekasi bocor, katanya perlu direnovasi. Cuma 2 bulan, katanya. 2 bulan itu berubah menjadi 3 tahun. Dan bersama Bu Hartini, Tatang pula Wulan. Katanya biar bisa menemani ibu. Katanya kasihan ibu sendirian di rumah sebesar ini. Kalau kami berdua kerja, rumah yang saya beli tunai itu mendadak penuh. Dan anehnya, semakin penuh rumah itu, semakin sempit tempat saya di dalamnya. Perubahan pertama datang dari hal-hal yang terlalu kecil untuk diributkan. Kursi saya di ujung meja makan. Kursi yang menghadap jendela. Tempat saya biasa minum kopi pagi sambil membaca laporan. Diambil alih oleh Bu Hartini. Ibu kan yang paling tua, katanya. Saya pindah ke kursi samping, lemari saya di kamar utama dikurangi separuhnya. Karena baju Wulan tidak muat. Kamu kan bajunya cuma seragam klinik, kata Wulan. Saya memindahkan baju saya ke koper. Foto pernikahan kami di dinding ruang tamu diturunkan. Diganti foto keluarga besar Mahendra. Di foto itu, saya berdiri paling pinggir, setengah badan saya terpotong bingkai. Setengah badan, saya melihat foto itu setiap pagi selama 3 tahun. Lalu perubahan itu masuk ke klinik. Suatu Senin, saya datang ke Kemang jam 8 pagi seperti biasa. Di ruang tunggu, Vira, dokter tetap saya sejak cabang pertama, berdiri dengan wajah bingung. Bu Nindi, jadwal saya dipindah ke Depok. Ya, saya berhenti. Siapa yang memindahkan? Bu Hartini yang telepon kemarin malam, katanya sudah dibicarakan sama Bu Nindi. Tidak pernah ada pembicaraan itu. Saya masuk ke ruang belakang. Bu Hartini sedang duduk di sana, mengaduk teh, memakai kacamata baca, memegang jadwal cetak klinik saya. Bu, kata saya pelan, kenapa jadwal Vira dipindah? Bu Hartini tidak mengangkat kepalanya. Ibu lihat, di Depok sepi, kasihan Reza, target tidak tercapai. Ya sudah, ibu bantu atur. Bu, penjadwalan dokter itu ada perhitungannya. Pasien Kemang sudah booking Vira 3 minggu ke depan. Dan disinilah, untuk pertama kalinya, saya melihat wajah asli beliau. Beliau melepas kacamatanya. Beliau menatap saya dari atas ke bawah, seperti orang yang sedang menilai kualitas kain di pasar. Nindi, katanya, dan suaranya sama sekali tidak tinggi, kamu itu istri anak ibu. Anak ibu yang jadi manajer di sini. Jadi kalau ibu ngatur, itu artinya keluarga ibu yang ngatur. Kamu ini kok kayak orang luar? Ya, sensi terus. Kamu ini kok kayak orang luar? Saya berdiri di sana, di klinik yang saya bangun dari ruko 4x6 meter. Dan saya dibilang orang luar. Saya menoleh ke pintu, Reza berdiri di sana. Ia sudah berdiri di sana entah sejak kapan. Ia mendengar semuanya. Ia hanya menunduk, tangannya mengepal di dalam saku. Mulutnya terkunci rapat, lalu ia berbalik dan pergi ke ruang stok. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia hitung di sana. Saya membiarkan Vira pindah ke Depok hari itu. Bukan karena saya setuju, tapi karena hari itu di klinik saya sendiri, saya menyadari satu hal. Sekarang saya sendirian. Dan menurut kalian, kalau sudah begini, masih pantaskah saya bertahan? Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di ruang kerja kecil di lantai atas, membuka laptop, dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya membuka satu folder yang selama ini hanya saya lewati begitu saja. Folder rekaman kamera. Bulan berikutnya, Wulan mengadakan yang ia sebut sebagai audit sumber daya manusia. Ia berdiri di ruang tunggu dengan clipboard, memanggil karyawan saya satu persatu dan menilai mereka dari cara mereka berjalan. Mbak Asih yang sudah 5 tahun bekerja untuk saya. Sejak dari Ruko Cineren dipanggil terakhir, saya sedang di ruang tindakan waktu itu. Ketika saya keluar, Mbak Asih sedang berdiri di lorong, memegang tasnya, matanya merah. Kenapa, Mbak? Saya diberhentikan. Saya rasanya seperti ditarik ke belakang. Diberhentikan? Sama siapa? Sama Mbak Wulan. Katanya penampilan saya tidak sesuai standar branding klinik yang baru. Mbak Asih berusia 52 tahun, tangannya kasar. Karena 5 tahun mengepel lantai klinik saya sebelum jam 6 pagi setiap hari tanpa pernah sekalipun terlambat.
anaknya 2, yang bungsu masih SMP. Saya mencari Wulan. Ia sedang duduk di ruang direktur, ruang saya. Wulan, kamu berhentikan Mbak Asih? Wulan mengangkat wajahnya dari ponsel. Ia tersenyum, senyum yang dilatih di depan cermin. Kak Nini, aku ngerti kamu baik. Tapi ini bisnis klinik kecantikan itu jual citra. Masa yang buka pintu buat pasien orang kayak dia? Sadar diri sedikit dong, nanti pasien mikir. Kliniknya murahan. Wulan, dia karyawan saya. Karyawan Aurora Skin Group, ralatnya masih tersenyum. Dan aku direktur kreatifnya. Saya menatap perempuan berusia 29 tahun itu duduk di kursi saya, mengetuk-ngetukkan kuku barunya di meja saya. Dan mengusir perempuan yang mengepel lantai tempat ia sekarang meletakkan kakinya. Saya menarik napas, saya bilang, baik. Dan saya keluar dari ruangan itu. Di parkiran, saya menyusul Mbak Asih. Saya berikan amplop berisi gaji 3 bulan dari rekening pribadi saya, bukan rekening klinik. Mbak Asih menolak. Ini kebanyakan. Ambil, Mbak. Tolong ambil. Suara saya bergetar untuk pertama kalinya hari itu. Dan Mbak, satu lagi, kalau nanti suatu hari saya telepon Mbak mau angkat. Mbak Asih menatap saya lama. Perempuan sederhana itu, entah bagaimana, mengerti sesuatu yang bahkan belum saya sadari sepenuhnya waktu itu. Ibu telepon kapan saja, katanya. Saya angkat, ia tidak tahu bahwa 2 tahun kemudian saya benar-benar akan meneleponnya. Dan panggilan itu akan mengubah segalanya. Tuntutan uang datang bulan berikutnya. Malam itu, di meja makan, dengan opor ayam buatan Bu Hartini, terhidang di tengah. Reza berdehem, nih, ada yang mau kita omongin? Selalu kita. Kalau yang dimaksud adalah uang, Wulan langsung menyambar, Kak, aku ada rencana bagus banget. Aurora Skin harus ekspansi ke Bandung. Marketnya gede. Aku sudah survei ruko di Dago. Berapa? Modal awal 250 juta. Buat sewa 2 tahun, renovasi, sama peralatan. Saya meletakkan sendok saya. Wulan, kita baru buka Depok 8 bulan lalu. Depok masih rugi. Kita tidak bisa ekspansi sambil menambal cabang yang bocor. Itu karena kamu terlalu takut, potong Reza. Bisnis itu harus berani. Ning, berani pakai uang siapa? Ruangan itu langsung sunyi. Bu Hartini meletakkan gelasnya perlahan. Beliau menatap saya dan beliau berkata dengan suara yang paling tenang di dunia. Uang siapa? Katamu, Nindi, sejak kapan uang di keluarga ini punya nama? Kamu itu istri. Semua yang kamu punya itu punya suamimu. Kalau kamu masih hitung-hitungan uangku uangmu, buat apa kamu nikah? Perempuan macam apa yang menghitung rupiah di depan mertuanya? Perempuan macam apa yang menghitung rupiah di depan mertuanya? Saya menoleh ke Reza. Saya menatap matanya dan saya bertanya dalam hati. Satu kali saja bilang bahwa itu memang uang istrimu. Reza mengambil sepotong ayam. Ia berkata pelan, sudahlah, Ning, ibu benar. Saya mentransfer 250 juta itu 3 hari kemudian. Bukan karena saya kalah, tapi karena malam itu saya sudah matuskan sesuatu. Kalau mereka ingin main dengan uang, biarkan mereka main. Uang meninggalkan jejak, uang selalu meninggalkan jejak. Dan orang yang tidak pernah bekerja seumur hidupnya tidak akan pernah tahu betapa dalam jejak itu tertanam yang mereka tidak tahu. Malam itu juga saya membuka satu rekening baru di bank lain. Bukan untuk menyembunyikan uang, untuk sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Ruko Dago itu tidak pernah jadi klinik. 3 bulan setelah transfer, saya iseng mencari di internet. Ruko yang Wulan tunjukkan di foto masih dipasang papan disewakan. Yang jadi adalah mobil Wulan. Putih, mengkilap. Terparkir di halaman rumah Kemang dengan pita merah masih menempel di kaca depan saat pertama kali datang. Saya tidak bertanya, saya hanya memotret plat nomornya. Tapi ada satu malam yang kalau saya jujur, sampai hari ini masih terasa dingin di ujung jari saya kalau saya mengingatnya. Arisan besar, Bu Hartini mengundang 18 orang ke rumah Kemang. Katanya syukuran karena Wulan punya mobil baru. Mobil yang dibeli dengan uang saya. Sore itu saya pulang dari klinik jam 5. Rumah sudah penuh. Suara tawa, aroma rendang. Ibu-ibu berkerudung cerah duduk melingkar di ruang tamu saya. Saya baru saja meletakkan tas ketika Bu Hartini melihat saya. Nah, itu dia, kata beliau, keras supaya semua orang dengar. Nindi, tolong angkatin gelas kotor di sana. Ya, terus
Terus tambahin es di tekuk. 18 kepala menoleh ke arah saya. Saya berdiri di ruang tamu rumah yang saya beli tunai dengan seragam klinik yang saya dirikan sendiri dan saya disuruh mengangkat gelas kotor. Saya mengangkat gelas-gelas itu semuanya 2 kali bolak-balik ke dapur. Ketika saya kembali dengan teko berisi es, salah seorang tamu bertanya kepada Bu Hartini, "Bu Hartini, ini karyawannya di rumah atau di klinik sih?" Dan Bu Hartini menjawab sambil mengaduk tehnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah saya, "Di klinik, kasihan, sudah lama ikut kami. Dari kampung tidak punya siapa-siapa. Ya sudah, kami pelihara saja. Saya menuangkan es itu ke dalam teko, tangan saya tidak bergetar sama sekali. Itu yang paling aneh, tangan saya tenang sekali. Di ujung ruangan, Reza berdiri bersama 2 sepupunya. Ia mendengar, saya tahu ia mendengar karena saat itu ia menoleh sekilas, matanya bertemu mata saya. Selama mungkin 1 detik. Lalu ia tertawa, bukan menertawakan saya. Ia tertawa untuk lelucon sepupunya. Dengan suara yang sedikit terlalu keras, seperti orang yang sedang berusaha menutupi sesuatu. Dengan bunyi, saya masuk ke dapur, saya menutup pintu, saya berdiri di sana dalam gelap selama mungkin 5 menit. Dan disitulah, di dapur rumah saya sendiri, di antara tumpukan piring kotor arisan yang tidak pernah saya undang. Saya berhenti menangis untuk selamanya. Pernahkah kalian merasakan itu? Berdiri di rumah sendiri dan merasa seperti tamu yang lupa pulang. Kalau pernah, tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu kalian bertahan berapa lama, karena saya malam itu memutuskan untuk berhenti bertahan dan mulai bekerja. Orang mengira balas dendam itu berisik. Tidak, balas dendam yang benar itu membosankan. Ia terlihat seperti perempuan yang duduk di ruang kerja jam 2 pagi dengan 3 layar terbuka, menyalin nomor faktur ke dalam tabel. Malam itu saya mulai dari yang paling sederhana. Rekening koran klinik 24 bulan ke belakang, saya cetak semuanya di kertas karena mata saya bekerja lebih baik di kertas daripada di layar. Saya menyorot setiap transaksi yang tidak saya kenali dengan stabilo kuning. Halaman pertama 3 stabilo, halaman kedua 5, halaman ke-9 saya berhenti menghitung karena hampir seluruh halaman itu kuning. 80 juta ke sebuah showroom mobil, dicatat sebagai pembelian alat medis. 25 juta per bulan ke rekening atas nama Hartini, dicatat sebagai konsultan senior. 250 juta ke rekening Wulan, dicatat sebagai investasi ekspansi Bandung yang tanahnya pun tidak pernah ada. Total dalam 24 bulan 1 miliar 360 juta rupiah keluar dari klinik yang saya bangun, menuju kehidupan yang tidak pernah saya jalani. Saya duduk memandangi angka itu sampai subuh. Anehnya, saya tidak marah pada angka itu. Yang membuat saya kehilangan napas adalah baris paling bawah di halaman terakhir. Sebuah transaksi kecil, Rp430.000. Apotek, tanggal 8 Maret. 8 Maret adalah hari ketika saya demam tinggi selama 3 hari dan Reza bilang ia tidak sempat membelikan obat karena sibuk rapat. 430.000 itu bukan untuk obat saya, itu untuk vitamin rambut. Wulan, ada yang lucu tentang penderitaan yang menghancurkan kita. Bukan hal besarnya, bukan 1.360.000 juta. Yang menghancurkan kita adalah Rp430.000 dan 3 hari demam sendirian di kamar yang kita beli dengan uang kita sendiri. Pagi itu saya mandi, memakai seragam dan berangkat ke klinik seperti biasa. Dan mulai hari itu, saya menjadi menantu paling penurut di seluruh Jakarta Selatan. 6 bulan berikutnya adalah pertunjukan terpanjang dalam hidup saya. Ketika Bu Hartini memindahkan jadwal dokter, saya mengangguk, "Baik, Bu." Ketika Wulan memasang bannernya sendiri di depan klinik Kemang, wajahnya sebesar pintu dengan tulisan Wulan Mahendra, sang visioner di balik Aurora. Saya bilang, "Bagus, Wulan, warnanya cocok." Ketika Reza mengganti papan nama di pintu ruang direktur dari nama saya menjadi namanya sendiri, saya membantunya memegang obeng. Saya pindah ke ruangan kecil di belakang bekas gudang stok tanpa jendela. Bu Hartini datang melihat dan beliau tertawa kecil. "Nah, gitu dong. Perempuan itu memang lebih cocok di belakang." Saya tersenyum. "Iya, Bu, di belakang lebih adem. Di belakang memang lebih adem." Dan dari gudang tanpa jendela itu, saya bisa melihat seluruh klinik karena di gudang itulah
server kamera saya berada. 4 kamera itu masih bekerja. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah bertanya kenapa ada kotak hitam berkedip di sudut plafon. Orang yang tidak pernah membangun apapun tidak pernah tahu apa yang menopang atap di atas kepalanya. Setiap malam, saya menyalin rekaman hari itu. Saya mendengar Wulan berkata kepada resepsionis, "Kakak ipar saya itu tinggal tunggu waktu saja. Otaknya cuma sampai situ." Saya mendengar Bu Hartini berkata kepada temannya di ruang tunggu, "Dia sudah 7 tahun tidak punya anak. Buat apa dipertahankan? Reza masih muda, masih bisa cari yang lebih berguna." Saya mendengar Reza berkata di telepon. Suaranya rendah, tertawa kecil. "Iya, Bu, sabar sedikit lagi. Kartunya nanti aku yang pegang. Perempuan itu kan lemah kalau sudah dibilangin sayang." 4 kalimat itu saya simpan dalam folder terpisah. Saya beri nama foldernya Arsip Keluarga. Bulan kelima. Mereka melangkah terlalu jauh. Reza pulang membawa map biru. Ia meletakkannya di meja makan dengan gaya seorang eksekutif yang baru pulang dari Singapura. "Ning, tolong tanda tangan di sini." "Apa ini?" "Surat kuasa buat urus perpanjangan izin klinik." "Ribet, Ning. Harus bolak-balik dinas kesehatan." "Biar aku saja yang urus. Kamu kan sibuk." Saya membuka map itu. Halaman pertama memang surat kuasa pengurusan izin. Halaman keempat bukan. Halaman keempat adalah akta pengalihan hak seluruh saham Aurora Skin 3 cabang dari Anindita Palupi kepada Reza Mahendra dengan nilai pengalihan Rp1. Rp1, 7 tahun hidup saya, 28 juta modal pertama. Kasur lipat di ruang belakang ruko Cinere dihargai Rp1 oleh laki-laki yang saya biayai sarapannya selama 6 tahun. Saya menutup map itu, saya mengangkat wajah saya, dan saya tersenyum kepada suami saya. "Boleh saya baca dulu di kamar?" "Zat, mataku lelah. Dari tadi lihat layar." Reza ragu sedetik, lalu ia tersenyum lebar, lega. "Ya sudah, besok pagi saja tanda tangannya. Jangan lama-lama." "Ya, tidak kok," kata saya, "besok pagi pasti beres." Malam itu, saya memfoto seluruh halaman map itu, lalu saya menelpon Pak Tono. Pak Tono adalah notaris yang mengurus akta pendirian Aurora Skin 7 tahun lalu. Waktu klinik saya masih satu ruko, dan saya masih menghitung uang parkir. Ia sudah berusia 68 tahun, sudah setengah pensiun, dan ia mengangkat telepon saya jam 11 malam. "Nak Nindi, ada apa malam-malam?" Saya menceritakan semuanya, semua, tanpa satu pun saya perhalus. Pak Tono mendengarkan sampai habis. Lalu beliau diam cukup lama. "Nak Nindi," katanya akhirnya, "kamu masih ingat waktu tahun kedua kamu datang ke kantor Bapak mau balik nama klinik ke suami kamu? Karena katanya biar dia semangat kerja." Saya ingat, saya menangis di kantor beliau. Waktu itu karena Reza marah 3 hari. "Bapak bilang apa waktu itu?" Saya menelan ludah. "Bapak bilang, tunggu 10 tahun. Kalau setelah 10 tahun dia masih di sisi kamu, Bapak sendiri yang urus balik. Namanya gratis." Nah, suara Pak Tono terdengar sangat tua dan sangat lelah malam itu. "Bapak sudah tua, nak, sudah lihat terlalu banyak keluarga. Bapak minta maaf, karena waktu itu Bapak sudah tahu. Tapi Bapak tidak bisa bilang." Kami diam berdua di telepon selama beberapa detik. Lalu Pak Tono berkata dengan suara yang berubah, "Besok jam 8 ke kantor Bapak. Bawa akta klinik. Kita lihat siapa sebenarnya yang punya klinik itu." Yang mereka tidak tahu, ada satu hal yang tidak pernah mereka periksa selama 7 tahun. Mereka terlalu sibuk mengganti papan nama di pintu, sampai lupa membaca nama siapa yang tertulis di kertas. Puncaknya datang di hari Rabu, di bulan ke-6, dan datang dengan cara yang bahkan tidak saya duga. Hari itu hujan, bukan hujan besar, hanya gerimis dingin yang membuat seluruh Kemang berbau aspal basah. Saya pulang dari kantor Pak Tono jam 4 sore dengan satu map coklat di dalam tas saya. Ketika saya sampai di depan rumah, pagar terkunci dan di teras di bawah atap sudah berdiri 2 koper. Koper saya sudah terisi, sudah ditutup rapi dengan resleting yang sudah dikunci. Bu Hartini berdiri di balik pagar, Wulan di belakangnya memegang payung, dan Reza berdiri paling belakang di ambang pintu dengan kepala tertunduk. "Nindi," kata Bu Hartini, suaranya tenang. Beliau bahkan tidak repot-repot berteriak, "Sudah cukup, ya, kami sudah bicara sekeluarga. Kamu pulang saja ke ibumu." Saya berdiri di gerimis itu, rambut saya mulai basah. "Bu, ini rumah saya. Rumah ini rumah keluarga Mahendra."
Potong Wulan. Kamu itu numpang nama doang. Sadar diri dong, Reza, kata saya. Saya memanggilnya satu kali saja, dan saya bersumpah sampai hari ini saya masih ingat betapa lamanya jarak antara saya memanggil namanya dan dia mengangkat kepalanya. Ia mengangkat kepalanya, matanya merah, dan ia berkata dengan suara yang nyaris tidak terdengar di antara suara gerimis. Sudahlah, Ning, kamu turuti ibu saja, itu saja. 7 tahun, 28 juta, kasur lipat, 3 cabang, 21 karyawan. Sudahlah, Ning, kamu turuti ibu saja. Saya menatapnya. Lalu saya menatap Bu Hartini, lalu Wulan, dan sesuatu yang aneh terjadi. Saya tidak merasa hancur. Saya merasa ringan karena selama 6 bulan terakhir, ada satu hal yang membuat saya tidak bisa tidur. Satu keraguan kecil yang menempel di dada saya seperti duri. Bagaimana kalau saya salah? Bagaimana kalau ia hanya lemah, bukan jahat? Bagaimana kalau ia sebenarnya masih mencintai saya? Hanya saja tidak berani. Duri itu baru saja dicabut oleh dia sendiri di depan pagar rumah saya. Di bawah gerimis, saya membungkuk. Saya mengangkat kedua koper saya, lalu saya berkata dengan suara yang bahkan mengejutkan saya sendiri karena tenangnya. Baik, saya pergi. Bu Hartini tersenyum menang. Tapi, Bu, kata saya sambil menarik gagang koper. Jangan lupa, hari Jumat jam 10 pagi, kantor notaris Pak Tono di Tebet. Senyum beliau berhenti. Untuk apa? Untuk tanda tangan, Bu, kata Reza, semuanya harus beres Jumat, kan? Ya sudah, saya datang, bawa semua yang perlu dibawa. Saya berbalik, saya berjalan menembus gerimis menuju mobil saya, dan saya tidak menoleh sedikit pun. Di kaca spion, saya melihat 3 orang itu masih berdiri di teras. Wulan tertawa. Bu Hartini melambaikan tangannya seolah mengusir kucing. Mereka pikir mereka baru saja mengusir saya dari hidup mereka. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja mengantar saya ke pintu. Malam itu, di sebuah kamar hotel sederhana di Tebet, saya duduk di lantai dengan laptop di pangkuan dan 3 cangkir kopi kosong di samping saya. Saya membuka folder arsip keluarga. Lalu, saya mengangkat telepon. Mbak Asih, ini Nindi. Maaf ya, Mbak, ini sudah malam. Suara di seberang terdengar mengantuk. Lalu langsung terjaga Bu Nindi. Ya ampun, Mbak Asih, kata saya. Mbak masih ingat? Dulu Mbak bilang, kalau saya telepon, Mbak angkat. Ingat, Bu. Saya menarik nafas. Mbak, hari Jumat jam 10. Mbak bisa datang ke Tebet Jumat pagi jam 10 kurang 5 menit. Kantor notaris Pak Tono di Tebet. Ruangannya sederhana. Meja kayu panjang, lemari arsip yang catnya sudah mengelupas di sudut, kipas angin berdiri di pojok, berputar pelan. Mereka datang jam 10 lewat 10, karena orang yang merasa menang tidak pernah merasa perlu tepat waktu. Bu Hartini masuk paling depan, memakai kebaya coklat terbaiknya, seolah mau kondangan. Wulan di belakangnya dengan kacamata hitam yang tidak ia lepas di dalam ruangan. Reza paling belakang membawa map biru itu. Mereka duduk. Bu Hartini melihat sekeliling lalu berkata cukup keras, kantor notarisnya kecil amat. Ya, saya sudah duduk di sana sejak jam 9. Di depan saya ada satu map coklat tertutup. Reza membuka pembicaraan dengan nada yang ia latih. Ninja, kita bikin ini cepat saja. Ya, semua sudah aku siapkan. Kamu tinggal tanda tangan. Terus kita selesai baik-baik. Ia mendorong map biru itu ke arah saya. Saya tidak menyentuhnya. Boleh saya bicara dulu, Pak Tono? Tanya saya. Pak Tono mengangguk dari kursinya. Tangannya terlipat di atas meja. Saya mengeluarkan ponsel saya meletakkannya di tengah meja. Sebelum saya menandatangani apapun, kata saya ingin kalian mendengar sesuatu. Anggap saja bahan pertimbangan. Wulan mendengus. Kakak, kita nggak punya waktu buat drama. Saya menekan tombol putar, dan ruangan kecil itu dengan kipas angin yang berputar pelan di pojok mendadak dipenuhi suara Reza. Iya, Bu, sabar sedikit lagi. Kartunya nanti aku yang pegang. Perempuan itu kan lemah kalau sudah dibilangin sayang. Wajah Reza berubah warna. Dari coklat menjadi abu-abu dalam waktu kurang dari 2 detik. Ia meraih ponsel itu. Saya menariknya lebih dulu. Rekaman berlanjut. Suara Bu Hartini sekarang jernih. Direkam dari kamera ruang tunggu klinik Kemang. Dia sudah 7 tahun tidak punya anak. Buat apa dipertahankan?
Reza masih muda, masih bisa cari yang lebih berguna. Bu Hartini menegakkan punggungnya. Itu direkayasa. Itu bukan suara saya. Ada 4 kamera di klinik Kemang. Bu, kata saya, terpasang sejak 5 tahun lalu. Yang memasang saya, yang membayar tagihan awannya juga saya, 270.000 setiap bulan. Dari rekening pribadi saya. Setiap bulan, selama 5 tahun. Rekamannya ada semua. Saya membuka map coklat saya. Halaman pertama saya letakkan di depan Reza, rekening koran klinik 24 bulan. Yang kuning ini transaksi yang tidak pernah saya setujui. 80 juta ke showroom. Dicatat sebagai alat medis. 25 juta per bulan ke rekening ibu. Dicatat konsultan senior. 250 juta ke Wulan. Dicatat investasi Bandung. Saya meletakkan halaman kedua di depan Wulan. Ini surat keterangan dari pemilik ruko Dago. Rukonya tidak pernah disewa siapapun. Sampai hari ini masih kosong. Halaman ketiga. Ini faktur pembelian mobil. Nama pembeli Wulan Mahendra. Sumber dana transfer dari rekening operasional Aurora Skin. Tanggalnya 9 hari setelah transfer saya. Wulan melepas kacamata hitamnya. Tangannya gemetar. Total, kata saya. Dan saya meletakkan halaman terakhir di tengah meja. 1.360 juta rupiah. Dalam 24 bulan, Bu Hartini menggebrak meja. Ini uang keluarga. Kamu tidak berhak, Bu. Saya tidak meninggikan suara saya. Sama sekali tidak. 2 tahun lalu, Ibu bilang uang di keluarga ini tidak punya nama. Saya menoleh kepada Pak Tono. Pak Tono, tolong dibacakan siapa nama pemilik klinik Aurora Skin per hari ini. Pak Tono membuka lemari arsipnya. Ia mengeluarkan sebuah map tua. Warnanya sudah pudar. Ia membetulkan kacamatanya. Dan beliau membaca dengan suara pelan seorang lelaki 68 tahun yang sudah terlalu lama menunggu hari ini. Akta pendirian nomor 47 tahun 2018, pemegang saham tunggal 100% Anindita Palupit. Ruangan itu sunyi total. Perubahan terakhir? Tanya saya. Tidak ada, Bu Nindi. Tidak pernah ada perubahan. Sejak hari pertama, saya menoleh kepada suami saya. Kata saya, kamu manajer operasional. Kamu digaji 22 juta sebulan oleh klinik ini selama 6 tahun. Kamu ganti papan nama di pintu ruang direktur. Kamu cetak kartu nama adikmu. Kamu bawa map ini ke meja makan. Saya berhenti sebentar, tapi kamu tidak pernah sekalipun membaca akta perusahaan yang kamu kelola. Tidak sekalipun. Dalam 6 tahun, Reza membuka mulutnya, tidak ada suara yang keluar. Rumah Kemang. Lanjut, saya sertifikat hak milik atas nama Anindita Palupi. Dibeli tunai tahun 2020. Sebelum uang itu pernah bercampur dengan uang siapapun. Itu bukan harta bersama. Pak Tono bisa jelaskan bagian hukumnya nanti kalau ibu mau. Bu Hartini berdiri, wajah beliau merah padam. Kamu menantu durhaka. Kamu jebak keluarga kami. Dan disinilah sahabat saya berdiri. Saya berdiri dan saya berkata dengan suara yang sangat pelan. Karena saya tahu kalimat yang paling menghancurkan tidak pernah perlu diteriakan. Bu, selama 7 tahun saya panggil ibu. Ibu, saya bawakan ibu obat waktu ibu sakit. Saya bayar rumah sakit ibu waktu ibu operasi katarak. 26 juta tanpa pernah saya sebut sekalipun di depan orang. Saya cuci gelas tamu ibu di rumah saya sendiri. Saya menarik napas. Saya tidak menjebak siapapun. Bu, saya cuma berhenti berpura-pura tidak bisa membaca. Bu Hartini terduduk kembali di kursinya. Lalu pintu ruangan itu diketuk. Mbak Asi masuk memakai baju terbaiknya. Yang saya tahu itu baju lebarannya, memegang tas kain. Ia berdiri kaku di dekat pintu. Jelas takut, tapi tetap berdiri tegak. Mbak Asi, kata saya lembut. Tolong ceritakan ke Pak Tono. Apa yang Mbak lihat? Tanggal 14 Oktober tahun lalu, di gudang stok klinik Kemang. Mbak Asi menelan ludah. Ia melirik Wulan sekilas. Lalu ia menatap lantai dan berkata dengan suara bergetar tapi jelas. Saya lihat Mbak Wulan sama Mas Reza memindahkan kotak-kotak serum ke bagasi mobil. 10 dus malam-malam jam 9. Saya tanya mau dibawa kemana. Mbak Wulan bilang, saya tidak usah ikut campur. Besoknya saya lihat serum yang sama dijual online. Harganya separuh. Berapa kali? Mbak, banyak. Bu, saya catat di buku. Ia mengeluarkan sebuah buku tulis anak SD dari tas kainnya. Sampulnya bergambar kucing. Saya tidak berani lapor. Saya cuma catat karena saya pikir kalau suatu hari ibu tanya, saya harus bisa jawab. Perempuan yang mereka usir karena penampilannya tidak sesuai standar branding sudah mencatat pencurian mereka selama 1 tahun dalam sebuah buku tulis bergambar kucing.
Saya harus berpaling sebentar ke arah jendela, bukan karena marah, karena itulah pertama kalinya dalam 6 bulan saya nyaris menangis. Setelah itu, tidak banyak yang perlu diceritakan. Reza mencoba berbicara, kita bisa selesaikan ini di rumah. Ini urusan keluarga. Saya menoleh kepadanya, dan saya bertanya, benar-benar bertanya, bukan menyindir. Kapan terakhir kali kamu menyebut saya keluarga? Ketika yang kamu inginkan bukan uang. Ia tidak menjawab. Karena tidak ada jawaban, saya tidak melaporkan mereka ke polisi hari itu. Pak Tono bilang, berkas saya lebih dari cukup. Penggelapan dalam jabatan, penipuan, pencurian barang inventaris. Reza bisa duduk di kursi terdakwa dalam waktu 3 bulan. Saya duduk di mobil saya selama 40 menit di parkiran, memandangi map coklat itu. Dan saya berpikir tentang seorang perempuan 61 tahun yang membesarkan 2 anak sendirian, dan yang begitu takut kehilangan anak lelakinya, sampai ia rela menghancurkan perempuan lain untuk mengikatnya. Saya bisa menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Tapi saya sudah melihat wajah orang yang menghancurkan orang lain demi menang. Saya melihat wajah itu setiap hari selama 7 tahun. Di seberang meja makan saya tidak mau punya wajah itu. Jadi saya melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Saya berhenti membayar, itu saja. Saya tidak menuntut, saya tidak berteriak, saya hanya berhenti. Gaji manajer operasional 22 juta. Berhenti. Honor konsultan senior 25 juta. Berhenti. Kartu kredit tambahan ditutup, asuransi mereka tidak diperpanjang. Cicilan mobil Wulan yang selama ini dipotong otomatis dari rekening klinik. Saya alihkan ke rekening pribadi Wulan sendiri, dan surat pemberitahuan dari kantor pengacara saya dikirim ke rumah Kemang hari Senin. Isinya satu hal saja. Pemilik sah rumah tersebut memberi waktu 30 hari. 30 hari persis 1 bulan lebih lama daripada waktu yang mereka berikan kepada saya di bawah gerimis itu. Yang runtuh setelah itu, runtuh sendiri. Mobil Wulan ditarik di bulan kedua, karena ternyata mobil itu memang belum lunas. Dan orang yang tidak pernah bekerja tidak pernah tahu bahwa cicilan itu berlanjut bahkan setelah pesta syukurannya selesai. Reza mencoba mendirikan kliniknya sendiri di Bekasi dengan nama Mahendra Estetik. Ia bertahan 5 bulan. Ternyata mengganti papan nama di pintu itu jauh lebih mudah daripada berdiri 8 jam sehari mengurus pasien yang menangis karena wajahnya alergi. Ia tidak punya ia tidak punya Mbak Asi, ia tidak punya perempuan yang tidur di kasur lipat di ruang belakang selama 1 tahun. Ia hanya punya nama. Bu Hartini kembali ke rumah kecilnya di Bekasi Tengah, rumah yang katanya bocor dan perlu direnovasi 3 tahun lalu. Rumah itu ternyata tidak pernah bocor, dan Wulan, kata orang, sekarang menjual produk perawatan kulit di media sosial. Produk orang lain, karma memang tidak selalu datang seperti petir. Kadang ia datang dalam bentuk hidup sehari-hari yang harus dijalani sendiri dengan menanggung akibat dari pilihan yang salah. 1 tahun kemudian, Aurora Skin punya 5 cabang sekarang. Kemang, Bintaro, Depok, Bandung, dan yang terbaru Surabaya. Ruko Dago itu akhirnya benar-benar jadi klinik. Saya sewa sendiri dengan uang saya sendiri, dan saya pasang papan namanya sendiri. Mbak Asi sekarang kepala rumah tangga untuk seluruh cabang. Ia mengatur 32 orang tenaga kebersihan, gajinya 8,5 juta sebulan. Anak bungsunya sudah masuk SMA. Sekolahnya dibiayai program beasiswa karyawan yang saya buat dan yang saya beri nama atas permintaan Mbak Asi sendiri. Dengan nama ibunya, buku tulis bergambar kucing itu masih ada. Saya simpan di laci meja saya, bukan sebagai piala, sebagai pengingat bahwa selama bertahun-tahun ketika saya merasa paling sendirian di dunia, ada seorang perempuan 52 tahun yang mengepel lantai saya sebelum jam 6 pagi, diam-diam mencatat kebenaran dalam buku anak SD. Hanya karena ia berpikir suatu hari saya mungkin bertanya, kebaikan itu tidak pernah hilang. Sahabat, ia hanya menunggu di tempat yang paling tidak kita duga. Bulan lalu, saya bertemu Reza di sebuah rumah sakit. Saya sedang mengantar Mbak Asi kontrol lutut.
Reza duduk di ruang tunggu poliklinik jantung bersama Bu Hartini. Beliau kelihatan jauh lebih tua dari umurnya. Kurus, tangannya gemetar sedikit ketika memegang nomor antrean. Reza melihat saya, ia berdiri, ia berjalan ke arah saya. Ia berkata, "Nin, hanya itu, Nin." Dan saya berdiri di lorong rumah sakit itu, dan saya menunggu diri saya merasakan sesuatu, marah, puas, sakit, apa saja, tidak ada. Yang ada hanya seorang laki-laki berusia 45 tahun dengan kemeja yang kancingnya salah pasang, memegang nomor antrean untuk ibunya. "Apa kabar, Za?" tanya saya. Ia membuka mulut. Saya bisa melihat kalimat itu terbentuk di wajahnya. Kalimat yang sudah ia latih. "Ibu sakit, biayanya besar. Kamu kan sekarang sudah punya 5 cabang." Saya tidak membiarkan kalimat itu keluar, bukan untuk menyelamatkan diri saya, untuk menyelamatkan dia. "Poli jantung ini dokternya bagus," kata saya. "Kalau butuh rujukan ke spesialis, bilang ke bagian informasi, sebut nama saya. Bukan untuk gratis, untuk antrean." Lalu saya menoleh ke arah Bu Hartini, perempuan yang pernah berkata, "Saya cuma yang bantu-bantu di sini." Perempuan yang pernah menyebut saya orang luar di klinik yang saya bangun. Perempuan yang mengunci pagar rumah saya sendiri di bawah gerimis. Beliau menatap saya dan beliau menunduk. Saya berkata cukup keras supaya beliau dengar. "Sehat-sehat, Bu." Itu saja, bukan karena saya sudah lupa. Saya tidak lupa, saya tidak akan pernah lupa. Berdiri di dapur rumah saya sendiri, dalam gelap, mendengar 18 orang tertawa di ruang tamu yang saya beli. Tapi saya berhenti membawanya. Ada perbedaan besar antara memaafkan dan melupakan. Memaafkan itu bukan berkata bahwa yang mereka lakukan tidak apa-apa. Memaafkan itu meletakkan batu yang sudah terlalu lama kita gendong, lalu berjalan pulang dengan punggung yang tegak. Saya tidak memberi mereka uang, saya tidak membuka pintu rumah saya tidak kembali menjadi perempuan yang menuangkan es untuk 18 tamu yang tidak pernah ia undang. Saya cuma berhenti berharap mereka akan minta maaf. Dan hari itu, di lorong rumah sakit yang berbau antiseptik, saya berjalan keluar sambil menggandeng lengan Mbak Asih, dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya bisa bernapas sampai ke dasar paru-paru saya. Cerita ini mengajarkan satu hal yang butuh 7 tahun bagi saya untuk mengerti. Kemandirian itu bukan tentang punya uang sendiri. Uang bisa diambil orang, uang bisa ditipu, dipindahkan, ditandatangani menjadi 1 rupiah. Kemandirian itu adalah tahu siapa diri kita. Bahkan ketika seluruh ruangan memanggil kita dengan nama yang salah, selama 7 tahun mereka memanggil saya yang bantu-bantu di sini, orang luar, menantu durhaka. Dan yang paling menyakitkan bukan panggilan itu. Yang paling menyakitkan adalah betapa hampir saya percaya. Jangan pernah izinkan seseorang mengajari kalian bahwa kesabaran itu artinya diam selamanya. Sabar itu kekuatan, bukan kandang. Dan menghormati orang tua itu wajib, tapi menghormati bukan berarti menghancurkan diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang setiap pagi bangun dan menuangkan teh untuk orang-orang yang menganggapnya pelayan di rumahnya sendiri. Kalian tahu siapa kalian? Kalian yang mengira kalau saya bertahan sedikit lagi, mungkin mereka akan menghargai saya. Mereka tidak akan, bukan karena kalian kurang, tapi karena orang yang menikmati kerja keras kita tidak akan pernah sukarela berhenti menikmatinya. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza. Bukan monster, cuma laki-laki yang terlalu takut mengecewakan ibunya sampai ia rela mengecewakan istrinya setiap hari dan menyebut kepengecutan itu sebagai bakti. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini, perempuan yang membesarkan anak sendirian yang begitu takut kehilangan anak lelakinya sampai ia lupa bahwa cara paling pasti untuk kehilangan seseorang adalah dengan mengikatnya terlalu kencang. Beliau menang selama 7 tahun dan di ujungnya beliau duduk di ruang tunggu poli jantung, ditemani anak lelaki yang sudah 3 kali ganti pekerjaan dalam setahun. Beliau tidak kehilangan saya, beliau kehilangan seluruh keluarganya sambil mengira sedang menyelamatkannya. Dalam hidup kita selalu punya pilihan, bukan pilihan untuk tidak disakiti, karena itu bukan kuasa kita.
Tapi pilihan tentang siapa yang kita jadi setelahnya, kita bisa jadi seperti mereka, atau kita bisa berjalan keluar dari pagar itu, mengangkat koper kita sendiri, dan membangun sesuatu yang tidak bisa mereka tanda tangani menjadi Rp1. Kalau malam ini kalian sedang merasa tidak dihargai di rumah kalian sendiri, ingatlah satu hal, papan nama di pintu itu bisa diganti siapa saja, tapi nama di aktanya tidak. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya ingin membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Pukul 2 dini hari. Sebuah panggilan telepon menghancurkan 7 tahun pernikahanku dalam waktu kurang dari 1 menit. Suara di seberang adalah seorang petugas kepolisian. Suamiku baru saja diamankan. Digerebek warga di sebuah apartemen di kawasan Tebet bersama seorang perempuan yang bukan aku. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatap layar ponsel yang masih menyala di kegelapan kamar. Lalu, aku tersenyum karena malam itu akhirnya semua bukti yang kukumpulkan diam-diam selama berbulan-bulan punya tempat untuk berbicara. Halo, sahabat kisah nyata. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton malam ini? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kisah-kisah seperti ini terus bisa hadir menemani kalian. Karena kisah yang akan saya ceritakan ini bukan tentang air mata seorang istri yang dikhianati. Ini tentang bagaimana seorang perempuan yang selama bertahun-tahun dianggap tidak punya nilai, ternyata memegang semua kunci. Nama saya Anindita, 34 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanyalah ibu rumah tangga, perempuan yang tidak menghasilkan apa-apa, yang kerjanya hanya memasak, mengurus anak, dan menunggu suami pulang. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya sebenarnya. 7 tahun lalu, sebelum saya menikah, saya adalah seorang notaris muda di Jakarta Selatan. Saya punya kantor sendiri di kawasan Kuningan. Saya yang menutup praktek itu dengan tangan saya sendiri, demi sebuah janji. Janji bahwa saya akan menjadi istri yang baik, ibu yang utuh, untuk keluarga yang akan saya bangun. Suami saya bernama Reza, 39 tahun, seorang manajer di sebuah perusahaan distribusi yang cukup besar. Di depan keluarga, ia tampak sempurna, lembut, sopan, bertanggung jawab. Mertua saya, Bu Sukarni, tidak pernah lelah memuji anak lelakinya itu di hadapan para tetangga. Dan saya hanya menjadi latar belakang, pelengkap yang manis dalam foto keluarga. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lainnya. Matahari menyintip dari balik tirai. Aroma nasi goreng dan kopi panas memenuhi dapur rumah kami di kawasan Bintaro. Anak kami, Bian, baru berusia 5 tahun, masih tertidur di kamarnya. Saya menyiapkan sarapan kesukaan Reza. Saya menata piring dengan rapi. Saya menciptakan ilusi sebuah keluarga kecil yang harmonis. Padahal, di balik topeng kesempurnaan itu, ada kejanggalan yang sudah lama menggerogoti perasaan saya. Kecurigaan saya tidak datang seperti petir di siang bolong. Ia datang perlahan, tetes demi tetes. Mulanya hanya hal-hal kecil. Reza yang semakin sering pulang larut. Ponsel yang selalu ia balik menutupi layar. Wangi parfum perempuan yang sesekali tertinggal di kemejanya. Wangi yang asing, bukan wangi saya. Lalu, ada hal lain. Hal yang lebih membuat saya terjaga di malam hari. Uang. Sebagai mantan notaris, saya punya kebiasaan lama yang tidak pernah hilang. Saya selalu mencatat, saya selalu memperhatikan angka. Dan angka-angka di rumah ini perlahan mulai tidak masuk akal. Gaji Reza tidak pernah berkurang. Tapi, tabungan keluarga kami menyusut. Beberapa aset yang dulu kami beli bersama, tiba-tiba sulit saya lacak. Sertifikat tanah di Depok yang dulu kami simpan di laci, suatu hari menghilang. Saat saya tanya, Reza hanya menjawab santai. Sudah aku pindahkan ke tempat yang lebih aman, katanya. Tanpa menatap mata saya mengangguk. Saya tersenyum. Tapi di dalam kepala saya, sebuah alarm mulai berbunyi. Suami saya sedang menyembunyikan sesuatu, dan ia mengira saya terlalu bodoh untuk menyadarinya. Itulah kesalahan terbesarnya.
Pada titik itu, saya membuat sebuah keputusan. Saya tidak akan bertanya lagi. Saya tidak akan menangis. Tidak akan menuntut. Tidak akan membuat keributan. Saya akan diam. Dan saya akan memperhatikan. Karena seorang notaris tahu satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Yang menang dalam sebuah perkara bukanlah orang yang paling banyak berteriak, tapi orang yang memegang dokumen yang benar. Mulai hari itu, saya menjadi dua orang. Di siang hari, saya tetap Anindita yang manis, istri yang menyiapkan kopi, menantu yang menunduk hormat, perempuan rumahan yang tidak tahu apa-apa. Tapi di malam hari, ketika Reza dan Bian sudah tertidur, saya berubah menjadi seseorang yang lain. Saya membuka kembali laptop lama saya. Saya membaca ulang catatan-catatan keuangan kami selama 7 tahun. Saya menyusun daftar aset apa saja yang kami miliki. Atas nama siapa masing-masing terdaftar, kapan dibeli, dengan uang siapa, dan semakin saya menggali, semakin jelas gambaran yang muncul di hadapan saya. Reza sedang bersiap meninggalkan saya. Tapi sebelum pergi, ia ingin memastikan satu hal. Ia ingin pergi dengan membawa semuanya, dan meninggalkan saya tanpa apa-apa. Bersama anak kami, suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapannya di telepon. Ia berada di teras belakang. Mengira saya sedang memandikan Bian, suaranya pelan. Tapi cukup jelas sampai ke telinga saya. Tenang saja, Ma, ujarnya. Ma? Ia memanggil ibunya. Soal hak asuh, aku sudah konsultasi. Dia itu cuma ibu rumah tangga. Tidak punya penghasilan. Tidak ada pengadilan yang akan menyerahkan anak pada perempuan pengangguran sepertinya. Saya berdiri di balik pintu. Tubuh saya membeku. Tangan saya yang memegang handuk Bian sedikit bergetar. Soal harta juga sudah aman, lanjutnya. Semua sudah aku pindahkan. Aku atas namakan ke nama Mama dulu untuk sementara. Biar nanti, waktu cerai, dia tidak bisa menuntut apa-apa. Dia tidak akan dapat apa-apa. Ma, dia keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Lalu, saya mendengar suara di seberang. Suara mertua saya, Bu Sukarni. Perempuan yang selama ini tersenyum manis pada saya. Yang memuji masakan saya di depan tetangga. Bagus. Nak, katanya. Dan dalam suaranya ada tawa kecil yang puas. Memang dari awal Mama tidak pernah suka sama dia. Bersihkan saja, biar nanti kamu bisa mulai hidup baru. Saya menutup pintu kamar mandi dengan pelan. Saya menatap wajah Bian yang sedang bermain air, tertawa. Tidak tahu apa-apa. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diri saya mati. Tapi sesuatu yang lain justru lahir. Bukan amarah. Amarah terlalu panas, terlalu cepat padam. Yang lahir adalah ketenangan. Ketenangan dingin seorang perempuan yang akhirnya tahu persis apa yang harus ia lakukan. Suami saya dan mertua saya sedang menyusun rencana untuk merampok masa depan saya dan anak saya. Mereka pikir mereka sedang berhadapan dengan seorang ibu rumah tangga yang lemah. Mereka lupa. Sebelum saya menjadi istri Reza, saya adalah Anindita, notaris. Dan saya tahu persis bagaimana sebuah aset bisa disembunyikan. Yang berarti, saya juga tahu persis bagaimana menemukannya kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidur dengan nyenyak. Karena saya tidak lagi seorang korban. Saya adalah seorang notaris yang sedang menyiapkan sebuah perkara. Keesokan harinya, saya mulai bekerja. Diam-diam, sistematis. Insiden pertama adalah membangun kembali jaringan saya. Saya menghubungi seorang teman lama dari masa kuliah hukum. Namanya Pak Damar, seorang pengacara perceraian yang sangat dihormati di Jakarta. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Kebayoran, jauh dari rumah, di jam ketika Reza sedang bekerja. Saya menceritakan semuanya. Dengan tenang, dengan urut. Pak Damar mendengarkan sambil sesekali mencatat. Ketika saya selesai, ia meletakkan pulpennya dan menatap saya. Bu Anindita, katanya pelan. Kasus seperti ini biasanya berat untuk pihak istri. Tapi dalam kasus ibu, ada satu hal yang berbeda. Apa itu? Tanya saya. Ibu tahu hukum. Dan suami ibu tidak tahu bahwa ibu tahu. Saya tersenyum tipis. Itulah senjata pertama saya.
Insiden kedua datang ketika saya mulai melacak aset yang dipindahkan Reza. Saya ingat betul, sertifikat tanah di Depok itu kami beli 4 tahun lalu. Dibeli ketika kami sudah menikah, yang berarti secara hukum itu adalah harta bersama. Harta Gonogini. Tidak peduli sekarang atas nama siapa. Saya pergi ke kantor pertanahan. Saya, yang dulu seorang notaris, tahu persis dokumen apa yang harus saya minta dan kemana harus pergi. Dan di sana, saya menemukan jejak pertama. Sertifikat tanah Depok itu memang sudah dibalik nama. Dari nama Reza ke nama Bu Sukarni, ibunya. Mereka pikir dengan memindahkan ke nama mertua, harta itu menjadi aman dari tuntutan saya. Mereka salah, karena saya punya bukti kapan tanah itu dibeli. Dan saya punya catatan bahwa uang mukanya sebagian berasal dari tabungan saya sendiri sebelum menikah. Insiden ketiga adalah penemuan yang membuat saya hampir kehilangan ketenangan. Suatu malam, saya membuka kembali map dokumen lama kami. Map yang berdebu, yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Dan di dalamnya, saya menemukan sesuatu yang bahkan Reza sendiri tampaknya sudah lupa. Rumah yang kami tinggali di Bintaro ini. Rumah tempat kami membangun keluarga selama 7 tahun. Rumah yang Reza anggap miliknya. Sertifikatnya atas nama saya. Saya ingat sekarang. 7 tahun lalu, ketika kami baru menikah, Reza sedang mengurus pinjaman besar untuk modal usaha keluarganya, agar rumah ini tidak bisa disita jika usahanya gagal. Ia sendiri yang menyarankan agar rumah dibeli atas nama saya, biar aman. Sayang, katanya waktu itu, kamu kan istriku. Ia lupa. Reza benar-benar lupa bahwa rumah yang ia tinggali, rumah tempat ia merencanakan pengkhianatannya secara hukum, adalah milik saya, sepenuhnya milik saya. Saya duduk di lantai kamar malam itu, memeluk map dokumen itu, dan tertawa pelan dalam diam. Suami saya sedang menyusun rencana untuk mengusir saya, padahal secara hukum sayalah yang bisa mengusir dia. Insiden keempat, saya mulai mendokumentasikan perselingkuhannya. Bukan untuk mempermalukannya, tapi karena bukti perselingkuhan adalah faktor penting dalam menentukan hak asuh dan pembagian harta. Saya tidak perlu menyewa detektif. Reza terlalu ceroboh. Saya hanya perlu sabar. Saya mencatat tanggal-tanggal ia pulang larut. Saya menyimpan struk-struk yang ia tinggalkan di saku kemeja. Struk hotel, struk restoran mahal yang tidak pernah ia ajak saya. Saya memfoto semuanya. Saya menyusunnya dalam satu folder, rapi, berurut tanggal. Insiden kelima adalah saat saya hampir tertangkap. Suatu sore, Reza pulang lebih awal. Saya sedang di kamar, sedang memindai dokumen ke laptop. Saya mendengar pintu depan terbuka. Jantung saya berhenti sesaat. Dengan cepat, saya menutup laptop, memasukkan dokumen ke balik tumpukan baju di lemari, dan keluar kamar dengan senyum biasa. Kok pulang cepat, Mas? Tanya saya. Suara saya setenang mungkin. Reza menatap saya. Lama. Seolah mencurigai sesuatu. Kamu kenapa? Mukamu pucat, katanya. Saya tertawa kecil. Tadi masak. Kena uap panas. Mas, mau kopi? Ia mengangguk. Lalu duduk di sofa. Krisis itu lewat. Tapi malam itu mengajari saya satu hal. Saya harus lebih hati-hati. Mulai saat itu, saya menyimpan salinan semua dokumen di tempat yang aman. Di luar rumah. Di brankas kecil di rumah ibu saya. Insiden keenam adalah ketika tekanan keuangan di rumah kami mulai memuncak. Usaha keluarga Reza, yang ternyata ia danai diam-diam dengan menjual aset kami, mulai goyah. Ia menjadi semakin mudah marah. Ia mulai meremehkan saya secara terbuka. Suatu malam, di meja makan, di depan Bian, ia berkata dengan nada dingin, "Kamu itu enak ya, tinggal di rumah, tidak mikir uang. Aku yang banting tulang di luar sana. Coba kamu hidup tanpa aku. Mau jadi apa kamu? Tidak punya kerja, tidak punya penghasilan." Bukan siapa-siapa, saya menatap piring saya. Saya tidak menjawab. Bian, anak saya,
menatap ayahnya dengan bingung. Di dalam hati, saya hanya berkata satu kalimat, "Lihat saja nanti." "Mas, kita lihat siapa yang sebenarnya bukan siapa-siapa." Insiden ketujuh adalah keterlibatan mertua saya yang semakin terang-terangan. Bu Sukarni mulai sering datang ke rumah, bukan untuk membantu, tapi untuk mengukur. Ia berkeliling rumah, menatap perabotan, seolah sedang menghitung. Suatu hari, ia berkata pada saya dengan senyum manisnya yang palsu. "Dek," panggilnya. "Kalau memang nanti rumah tangga kalian tidak cocok, jangan dipaksakan. Kamu masih muda, masih bisa cari yang lain. Rumah ini, biar nanti urusan Reza saja yang mengurus." Saya tersenyum padanya. "Iya, Bu, Anin mengerti," jawab saya lembut. Ia tidak tahu rumah yang ia incar itu. Sertifikatnya ada di berangkas ibu saya, atas nama saya. Insiden ke-8 adalah penemuan terakhir yang melengkapi seluruh perkara saya. Melalui Pak Damar, kami menemukan bahwa Reza tidak hanya menyembunyikan aset, ia juga menumpuk hutang. Hutang besar atas nama pribadi, untuk membiayai gaya hidupnya dan perempuan simpanannya. Hutang yang ia rahasiakan dari saya. Dan menurut hukum, hutang pribadi yang dibuat bukan untuk kepentingan keluarga, adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab saya. Tapi aset yang ia sembunyikan atas nama ibunya, jika terbukti dibeli selama pernikahan, tetap bisa saya tuntut sebagai harta bersama. Dengan kata lain, suami saya telah membangun sebuah jebakan untuk saya. Tapi tanpa ia sadari, ia justru sedang berdiri di tengah jebakan itu sendiri. Sebelum sampai ke titik itu, ada satu lagi potongan teka-teki yang harus saya lengkapi. Saya perlu mengetahui seberapa dalam Reza menyembunyikan uangnya. Saya teringat seorang teman lama, Mbak Rani, yang bekerja di sebuah bank. Bukan untuk meminta ia membocorkan rahasia nasabah, tentu saja. Saya hanya membutuhkan nasihat sebagai sesama profesional tentang bagaimana pola aliran dana yang mencurigakan biasanya terlihat. Kami bertemu makan siang. Saya bercerita secukupnya. Dari obrolan itu, saya mengerti satu hal penting. Reza tidak mungkin menyembunyikan semua uangnya hanya di bawah nama ibunya. Pasti ada jejak. Pasti ada catatan transaksi. Dan catatan-catatan itu, jika dibutuhkan, bisa diminta secara resmi oleh pengadilan melalui kuasa hukum. Saya kembali ke rumah dengan keyakinan baru. Saya tidak perlu menemukan setiap rupiah yang ia sembunyikan sendirian. Saya hanya perlu mengumpulkan cukup bukti awal, agar pengadilan punya alasan untuk membuka sisanya. Dan bukti awal itu sudah saya pegang di tangan. Malam itu, saya menyusun ulang seluruh berkas saya. Saya mengelompokkannya menjadi 3 map. Map pertama, tentang perselingkuhan. Map kedua, tentang aset yang disembunyikan. Map ketiga, tentang sertifikat rumah dan dokumen kepemilikan. 3 senjata untuk 3 medan pertempuran. Hak asuh, pembagian harta, dan harga diri saya. Saya menatap ketiga map itu, tersusun rapi di atas meja. Sebuah perkara yang lengkap. Sebuah perkara yang sebagai notaris, saya tahu hampir mustahil untuk dikalahkan. Saya tinggal menunggu momen yang tepat untuk menutup perangkapnya. Dan momen itu datang pada pukul 2 dini hari, lewat sebuah panggilan telepon dari kantor polisi. Tapi sebelum malam itu tiba, ada satu insiden lagi yang membuat saya semakin yakin dengan apa yang sedang saya lawan. Suatu malam, Reza pulang membawa map coklat. Sikapnya tiba-tiba manis. Ia membuatkan saya teh, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Lalu, ia meletakkan beberapa lembar dokumen di meja. "Anin," katanya dengan senyum, "ini cuma urusan administrasi usaha. Tanda tangan di sini ya, di bagian bawah. Buat memperlancar urusan pinjaman." Saya menatap dokumen itu. Reza mengira saya akan menandatanganinya begitu saja, seperti istri yang patuh, tanpa membaca. Tapi mata seorang notaris tidak pernah benar-benar beristirahat. Saya membaca dokumen itu dengan tenang, pura-pura sekedar melihat sekilas. Dan jantung saya berdenyut keras. Itu bukan dokumen pinjaman biasa. Itu adalah surat pernyataan yang isinya melepaskan hak saya atas sejumlah aset bersama. Jika saya menandatanganinya,
Saya akan kehilangan banyak hal tanpa saya sadari. Suami saya tidak hanya berselingkuh dan menyembunyikan harta. Ia juga mencoba menjebak saya untuk menyerahkan hak saya sendiri dengan tangan saya sendiri. Saya mengangkat wajah dan tersenyum padanya. Wah, Mas, kacamata baca saya ketinggalan di kamar. Mata saya sudah tidak jelas membaca tulisan kecil begini. Besok pagi saja ya, biar saya baca pelan-pelan dulu. Penting kan? Jangan sampai salah. Senyum Reza sedikit memudar. Tapi, ia tidak bisa memaksa tanpa terlihat mencurigakan. Ya sudah, katanya. Besok ya. Besok itu tidak pernah datang. Saya selalu punya alasan. Sibuk dengan Bian, tidak enak badan, lupa. Dan diam-diam saya memfoto dokumen itu, lalu menyimpannya sebagai bukti tambahan. Bukti bahwa suami saya beritikat buruk jauh sebelum perceraian benar-benar dimulai. Reza tidak pernah tahu betapa dekatnya ia dengan keberhasilan jebakannya, dan betapa dekatnya pula saya dengan menghindarinya. Hanya karena saya membaca, hanya karena saya tidak pernah berhenti menjadi seorang notaris. Bahkan ketika dunia mengira saya hanya seorang ibu rumah tangga. Sejak malam itu, saya tahu pasti tidak ada lagi jalan untuk berdamai. Yang ada hanya jalan untuk menang. Dan saya akan menang. Mari saya ceritakan malam itu dengan lengkap. Suara petugas di telepon menjelaskan dengan singkat. Suami saya digerebek warga di sebuah unit apartemen di Tebet. Tetangga di sana sudah lama curiga dengan sepasang orang yang sering datang malam-malam. Malam itu, kecurigaan mereka pecah menjadi penggerebekan. Reza dan perempuan itu diamankan, lalu dibawa ke kantor polisi terdekat. Petugas memberitahu, sebagai istri sah, saya bisa datang. Saya meletakkan ponsel. Saya duduk diam di tepi tempat tidur. Di luar, malam masih gelap pekat. Banyak istri, jika menerima telepon seperti itu, akan langsung berlari panik, menangis, berdoa agar suaminya baik-baik saja, bergegas ke kantor polisi untuk menyelamatkannya dari jeruji besi. Saya tidak. Saya bangkit dengan tenang. Saya mandi. Saya berpakaian rapi, seolah hendak pergi ke sebuah pertemuan bisnis penting. Saya menelpon ibu saya, memintanya datang menjaga Bian yang masih tertidur lelap. Lalu saya mengambil satu map dari berangkas. Map yang sudah saya siapkan selama berbulan-bulan. Di dalam map itu ada semuanya. Salinan sertifikat rumah Bintaro atas nama saya. Dokumen pelacakan aset yang dipindahkan ke nama Bu Sukarni. Folder berisi bukti perselingkuhan, lengkap dengan tanggal. Dan catatan hutang pribadi Reza. Saya tidak datang untuk menyelamatkan suami saya. Saya datang membawa satu jawaban yang akan membuat mereka semua terdiam. Ketika saya tiba di kantor polisi, suasananya ramai. Reza duduk di sebuah kursi dengan kemeja yang kusut dan rambut yang berantakan. Wajahnya pucat. Di sampingnya, perempuan itu menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik rambutnya. Dan yang lebih menarik, mertua saya, Bu Sukarni, sudah ada di sana. Ia pasti dihubungi Reza lebih dulu. Ia berdiri di samping anaknya. Wajahnya merah karena malu dan marah. Begitu melihat saya datang, wajah Reza berubah. Ada secercah harapan di matanya. Ia mengira saya datang untuk menolongnya. Ia mengira saya, istri bodoh yang setia, akan berlari memeluknya sambil menangis, lalu memohon agar masalah ini diselesaikan secara baik-baik. Anin, katanya. Suaranya bergetar. Anin, syukurlah kamu datang. Imi, ini semua salah paham. Tolong selesaikan ini secara kekeluargaan. Demi nama baik keluarga kita. Demi Bian. Bu Sukarni langsung menyambar. Iya. Nduk, katanya. Nada suaranya tiba-tiba melunak. Manis seperti dulu. Kita selesaikan ini baik-baik ya. Jangan sampai jadi besar. Malu kita sama tetangga. Kami akui ada sedikit kekhilafan. Tapi ini bisa kita bicarakan di rumah. Saya berdiri diam di hadapan mereka. Saya menatap mata Reza. Mata yang ketakutan itu. Lalu saya menatap Bu Sukarni. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam diri saya. Tidak ada air mata. Hanya ketenangan yang dingin. Saya istrinya, kata saya pada petugas. Dengan suara jelas dan tegas. Saya datang bukan untuk mencabut laporan apapun.
Saya datang untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Wajah Reza berubah seketika. Harapan di matanya padam. Anin. Apa maksudmu? Bisiknya. Saya membuka map yang saya bawa. Saya tidak meninggikan suara. Saya tidak perlu. Maksud saya, kata saya pelan, adalah bahwa malam ini hidupmu, Mas, mungkin tidak akan pernah sama lagi. Saya menutup map itu kembali. Saya tidak menunjukkan isinya pada mereka. Belum saatnya. Tempat untuk membuka semuanya bukan di sini. Bukan di kantor polisi yang ramai ini. Tempatnya nanti, di ruang sidang. Di hadapan hakim. Saya permisi, kata saya. Lalu saya berbalik dan berjalan keluar. Di belakang saya mendengar Reza memanggil-manggil nama saya. Suaranya semakin panik. Tapi saya tidak menoleh. Saya melangkah keluar, menuju mobil, dan melaju pergi, menembus gelap dini hari. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa seperti bisa bernapas. 3 hari setelah malam itu, saya mengajukan gugatan cerai resmi melalui Pak Damar. Dan bersama gugatan cerai itu, saya mengajukan gugatan atas harta bersama, serta permohonan hak asuh penuh atas Bian. Reza tentu saja melawan. Tapi perlawanannya sejak awal sudah kalah. Beberapa hari kemudian, Reza datang ke rumah ibu saya, tempat saya dan Bian tinggal sementara. Ia datang dengan wajah yang berbeda, lingkaran hitam di bawah matanya. Tubuhnya yang dulu tegap, kini tampak lebih kurus. Saya menemuinya di teras. Tidak mempersilakannya masuk. Saya kira ia datang untuk memohon, atau mungkin untuk marah. Ternyata ia datang untuk mengancam. Anin, hentikan semua ini, katanya. Giginya gemertak. Kamu tidak akan menang. Kamu itu cuma ibu rumah tangga, pengangguran. Tidak ada hakim yang akan memberikan Bian padamu. Aku yang punya penghasilan. Aku yang bisa menghidupinya. Saya menatapnya dengan tenang. Dan soal harta, lanjutnya. Suaranya merendah. Mengancam. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Semua sudah aku amankan. Kamu keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong, sama seperti waktu kamu masuk. Saya membiarkannya selesai bicara. Lalu, saya tersenyum. Mas, kata saya pelan. Apakah kamu masih ingat atas nama siapa sertifikat rumah Bintaro kita? Wajah Reza membeku. Saya melihat keraguan melintas di matanya. Ia mencoba mengingat. Dan perlahan, warna di wajahnya menghilang. Kamu lupa, ya? Kata saya. 7 tahun lalu, kamu sendiri yang meminta rumah itu diatasnamakan saya, supaya aman dari hutang usahamu. Rumah yang selama ini kamu tinggali. Rumah tempat kamu merencanakan untuk membuang saya. Mas, secara hukum adalah milik saya sepenuhnya. Reza tidak bisa berkata apa-apa. Dan soal aset yang kamu pindahkan ke nama ibumu, saya melanjutkan. Tanah di Depok. Dan yang lainnya. Semua itu kita beli selama pernikahan. Itu harta bersama. Mas, tidak peduli sekarang atas nama siapa. Memindahkannya ke nama orang lain menjelang perceraian. Itu namanya itikat buruk. Dan hakim sangat tidak menyukai itikat buruk. Saya melangkah sedikit lebih dekat. Kamu pikir kamu sedang berhadapan dengan siapa? Kamu lupa siapa saya sebelum menikah denganmu. Saya notaris. Mas, saya tahu setiap celah dalam permainan yang sedang kamu mainkan. Dan selama berbulan-bulan, ketika kamu sibuk dengan perempuanmu, saya sibuk menyiapkan ini semua. Reza menatap saya seperti menatap orang asing. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia benar-benar melihat saya, melihat siapa saya sebenarnya. Pulanglah, Mas, kata saya akhirnya. Kita bertemu di pengadilan. Ia pergi dengan langkah tertatih, dan saya menutup pintu dengan tenang. Persidangan pertama digelar 3 minggu kemudian, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya datang dengan tenang, ditemani Pak Damar. Saya mengenakan pakaian sederhana, namun rapi. Di seberang ruangan, Reza duduk bersama pengacaranya. Di bangku belakang, mertua saya, Bu Sukarni, hadir. Wajahnya tegang.
Pengacara Reza membuka dengan strategi yang sudah saya duga. Ia menggambarkan saya persis seperti rencana mereka. Seorang istri yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tidak mampu secara finansial untuk membesarkan seorang anak. Klien kami, kata pengacara itu, adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Pihak istri tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan. Atas dasar kesejahteraan anak, kami memohon majelis hakim memberikan hak asuh kepada klien kami. Ia bicara dengan percaya diri. Reza bahkan menyempatkan diri menatap saya dengan sorot mata penuh kemenangan. Lalu, giliran Pak Damar berbicara. Dan saat itulah, perlahan, semuanya berubah. Yang mulia, kata Pak Damar dengan tenang. Pihak penggugat ingin meluruskan beberapa fakta. Pertama, mengenai status pekerjaan klien kami. Benar bahwa beberapa tahun terakhir klien kami fokus mengurus rumah tangga. Namun, klien kami adalah seorang notaris berlisensi yang menutup prakteknya secara sukarela demi keluarga. Kapasitas finansial dan profesional klien kami tidak diragukan. Saya melihat senyum di wajah Reza mulai memudar. Kedua, lanjut Pak Damar, mengenai harta. Pihak tergugat mengklaim sebagai satu-satunya pemilik aset keluarga. Izinkan kami menunjukkan fakta yang sebenarnya. Pak Damar lalu menyerahkan map dokumen itu. Map yang telah saya siapkan selama berbulan-bulan. Satu persatu, ia membuka bukti di hadapan majelis hakim. Ini adalah sertifikat rumah yang selama ini ditinggali kedua belah pihak di Bintaro. Yang mulia bisa melihat sendiri. Rumah ini terdaftar atas nama klien kami, Ibu Anindita, sepenuhnya sejak 7 tahun lalu. Suasana ruang sidang berubah. Saya mendengar bisik-bisik. Reza menoleh ke pengacaranya dengan panik. Pengacaranya yang jelas tidak tahu fakta ini tampak kebingungan. Selanjutnya, kata Pak Damar, mengenai aset yang diklaim tergugat sudah bukan milik bersama. Ini adalah dokumen pelacakan dari kantor pertanahan. Yang mulia bisa melihat sebidang tanah di Depok yang dibeli 4 tahun lalu selama masa pernikahan. Baru-baru ini dibalik nama. Dari nama tergugat ke nama ibu tergugat. Proses pengalihan ini terjadi hanya beberapa bulan sebelum tergugat berniat menggugat cerai. Kami menduga ini adalah upaya menyembunyikan harta bersama dari pembagian. Di bangku belakang, saya mendengar Bu Sukarni mengeluarkan suara tertahan. Dan terakhir, Yang Mulia, kata Pak Damar. Suaranya tetap tenang. Mengenai alasan perceraian. Penggugat mengajukan cerai dengan alasan perselingkuhan yang telah terbukti. Tergugat diamankan oleh pihak kepolisian beberapa minggu lalu bersama seorang perempuan yang bukan istrinya. Ini adalah berkas laporan kepolisian dan ini adalah dokumentasi pendukung yang dikumpulkan klien kami. Reza menunduk. Ia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Hakim ketua mengamati seluruh dokumen dengan saksama. Lalu ia mengangkat wajahnya dan menatap ke arah pihak Reza. Saudara tergugat, kata hakim. Apakah benar rumah tempat tinggal kalian terdaftar atas nama penggugat? Reza terdiam lama. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia menjawab. Benar, Yang Mulia. Dan apakah benar saudara mengalihkan kepemilikan aset ke nama ibu saudara beberapa bulan sebelum mengajukan perceraian? Hening. Pengacara Reza mencoba menjawab, tapi hakim mengangkat tangannya. Saya bertanya pada tergugat, kata hakim tegas. Benar, Yang Mulia. Jawab Reza akhirnya. Saat itu, saya tahu perkara ini sudah selesai. Tapi sebelum sidang ditutup hari itu, terjadi sesuatu yang tidak saya rencanakan. Bu Sukarni, mertua saya, tiba-tiba berdiri dari bangku belakang. Wajahnya merah padam. Ia tidak tahan lagi. Yang Mulia, ini fitnah, serunya. Tanah itu memang milik saya. Anak saya yang memberikannya pada saya sebagai hadiah. Perempuan ini hanya mau merampas harta keluarga kami. Ruangan menjadi gaduh. Hakim mengetuk palu, meminta ketertiban. Pak Damar menoleh ke arah Bu Sukarni dengan tenang. Ibu, katanya, apakah ibu menyatakan bahwa tanah itu adalah hadiah dari putra ibu? Iya, itu hadiah, jawab Bu Sukarni penuh emosi. Pak Damar tersenyum tipis. Lalu ia menyerahkan satu dokumen lagi ke hakim. Yang Mulia, jika benar
itu adalah hibah. Maka seharusnya ada akta hibah yang sah. Namun yang kami temukan di kantor pertanahan adalah akta jual beli, bukan hibah. Yang artinya tanah itu dialihkan melalui transaksi, bukan diberikan. Dan transaksi atas harta bersama, tanpa persetujuan pasangan. Selama masa pernikahan yang masih sah, secara hukum dapat dibatalkan. Wajah Bu Sukarni berubah pucat. Ia baru saja, tanpa sadar, mengakui di depan hakim bahwa harta itu memang berpindah tangan. Dan dengan mengakui itu, ia justru memperkuat kasus saya. Ia mencoba berbicara lagi, tapi suaranya tersendat. Ia jatuh terduduk kembali ke bangkunya. Untuk pertama kalinya, saya melihat perempuan yang selama 7 tahun memandang saya rendah itu kehilangan semua kesombongannya. Sidang hari itu ditutup, tapi arahnya sudah sangat jelas. Persidangan berlangsung beberapa kali setelah itu, tapi setiap kali posisi Reza semakin lemah. Bukti-bukti yang saya kumpulkan terlalu kuat, terlalu rapi. Pengacaranya bahkan di satu titik menyarankan Reza untuk berdamai, untuk menerima saja apa yang menjadi hak saya, daripada kehilangan lebih banyak lagi. Pada putusan akhir, majelis hakim memutuskan perceraian dikabulkan dengan alasan perselingkuhan yang terbukti. Hak asuh penuh atas Bian diberikan kepada saya dengan pertimbangan bahwa saya sebagai mantan notaris dengan kapasitas profesional mampu memberikan kehidupan yang stabil bagi anak. Reza diberi hak kunjungan di bawah pengawasan. Soal harta, rumah Bintaro ditetapkan sepenuhnya menjadi milik saya sesuai sertifikat. Aset yang dialihkan ke nama Bu Sukarni dibatalkan pengalihannya, dikembalikan menjadi harta bersama, lalu dibagi. Dan karena terbukti kontribusi saya selama pernikahan jauh lebih besar. Sementara Reza terbukti beritikat buruk dengan menyembunyikan aset. Hakim membagi harta bersama tidak dengan rasio yang sama. Saya mendapatkan bagian yang jauh lebih besar. Adapun hutang-hutang pribadi yang ditumpuk Reza untuk membiayai perselingkuhannya ditetapkan sebagai tanggung jawab pribadinya. Bukan tanggung jawab saya. Saya ingin berhenti sejenak di sini untuk menceritakan apa yang saya rasakan di ruang sidang itu. Selama bertahun-tahun, saya menelan begitu banyak penghinaan dalam diam. Saya menelan kalimat-kalimat Reza yang merendahkan. Saya menelan tatapan sinis Bu Sukarni. Saya menelan rasa sakit setiap kali mencium wangi parfum asing di kemeja suami saya. Saya menelan semuanya. Sampai saya nyaris lupa bagaimana rasanya dihargai. Tapi di ruang sidang itu, ketika satu persatu bukti dibacakan, ketika wajah Reza memucat dan kepalanya tertunduk, saya tidak merasakan dendam yang membara. Yang saya rasakan justru kelegaan yang dalam. Seolah-olah setiap penghinaan yang pernah saya telan akhirnya menemukan jawabannya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan kebenaran. Hitam di atas putih yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saya menyadari sesuatu di hari itu. Keadilan ketika datang tidak selalu berisik. Kadang ia datang dengan tenang, lewat selembar sertifikat, lewat sebuah tanggal, lewat sebuah fakta yang tak terbantahkan. Dan ketenangan itulah yang justru paling menghancurkan bagi mereka yang mengira bisa mempermainkan hukum. Ketika hakim mengetukkan palu untuk terakhir kalinya, saya tidak bersorak. Saya tidak menangis. Saya hanya menarik napas panjang dan merasakan beban 7 tahun lepas dari pundak saya. Saya menoleh ke arah Reza untuk terakhir kalinya. Ia duduk di sana, tertunduk. Menjadi bayangan dari laki-laki yang dulu begitu percaya diri. Laki-laki yang pernah berkata bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya tidak membenci dia lagi. Untuk apa? Membenci hanya akan mengikat saya pada masa lalu. Dan saya sudah selesai dengan masa lalu. Bagian dari kisah ini yang paling sering ditanyakan orang adalah bagaimana dengan perempuan itu? Perempuan yang digerebek bersama Reza. Saya tidak pernah membencinya secara pribadi. Tapi takdir ternyata punya caranya sendiri. Beberapa minggu setelah putusan, saya mendengar kabar tentangnya dari obrolan tetangga. Perempuan itu yang ternyata seorang rekan kerja Reza, ditinggalkan begitu saja.
begitu Reza kehilangan segalanya. Ketika Reza masih punya jabatan, mobil, dan uang, perempuan itu setia di sisinya. Tapi ketika Reza kehilangan rumah, kehilangan sebagian besar hartanya, dan namanya tercoreng di kantor, perempuan itu menghilang. Saya teringat sebuah kalimat yang pernah saya baca. Seorang laki-laki yang meninggalkan keluarganya demi kesenangan sesaat, pada akhirnya akan ditinggalkan oleh kesenangan itu sendiri. Reza mengejar bayangan dan kehilangan segalanya yang nyata. Saya juga ingin menceritakan tentang Bian. Karena di tengah semua perkara hukum yang dingin itu, dialah alasan saya bertahan. Selama berbulan-bulan, saya menyiapkan semuanya. Saya selalu memastikan satu hal, Bian tidak boleh tahu. Ia tidak boleh merasakan ketegangan di rumah. Saya tetap membacakannya cerita sebelum tidur. Saya tetap mengantarnya ke sekolah dengan senyum. Setelah perceraian, saya khawatir ia akan kehilangan sosok ayah. Tapi anak-anak ternyata lebih bijak dari yang kita kira. Suatu malam, ketika saya menyelimutinya, ia menatap saya dan berkata pelan, "Mama," katanya. "Sekarang, Mama lebih sering tersenyum, ya?" Saya menahan air mata. "Iya, sayang. Mama lebih sering tersenyum sekarang. Bian suka," katanya. Lalu memejamkan mata. Bian suka kalau Mama tersenyum. Di detik itu, saya tahu setiap keputusan yang saya ambil sudah benar. Ada satu hal lagi yang ingin saya ceritakan tentang mertua saya, Bu Sukarni. Setelah persidangan, hubungan kami tentu saja berakhir. Tapi beberapa bulan kemudian, ia menghubungi saya. Suaranya yang dulu penuh kesombongan, kini terdengar lelah dan tua. "Anin," katanya. Mama minta maaf." Saya terdiam sejenak. "Mama dulu salah menilai kamu," lanjutnya. "Mama pikir kamu lemah. Mama pikir kamu cuma perempuan yang menumpang hidup pada anak Mama. Ternyata kamu yang selama ini menopang semuanya." Saya tidak menjawab dengan kemarahan. Saya hanya berkata pelan, "Terima kasih sudah mengatakannya, Bu. Saya doakan Ibu sehat selalu." Lalu saya menutup telepon. Bukan karena dendam, tapi karena saya tahu beberapa pintu memang lebih baik ditutup dengan tenang, agar kita bisa terus berjalan. Reza, setelah semuanya, mencoba memulai hidupnya kembali dari nol. Saya dengar usahanya bangkrut total, hutang-hutangnya menjadi tanggungannya sendiri. Jabatannya di kantor goyah karena reputasinya yang hancur. Laki-laki yang dulu berkata bahwa saya akan jadi apa tanpa dirinya, kini harus menjawab pertanyaan itu untuk dirinya sendiri. Saya tidak menikmati kejatuhannya, saya hanya menyaksikannya dari kejauhan. Sebagai sebuah pelajaran tentang bagaimana hidup pada akhirnya menyeimbangkan semuanya. Mari saya mundur sedikit ke masa ketika semuanya belum selesai. Karena ada beberapa hal yang belum saya ceritakan tentang bagaimana saya menyiapkan diri. Selama berbulan-bulan mengumpulkan bukti, saya juga melakukan satu hal lain. Saya diam-diam mulai mengaktifkan kembali lisensi notaris saya. Saya tahu, jika saya ingin menang dalam soal hak asuh, saya tidak bisa hanya membantah tuduhan bahwa saya tidak punya penghasilan. Saya harus membuktikan bahwa saya mampu berdiri sendiri. Saya menghubungi beberapa kolega lama. Saya mengikuti pelatihan penyegaran. Saya memperbarui dokumen-dokumen profesional saya. Semua dilakukan di sela-sela waktu. Ketika Bian di sekolah dan Reza di kantor, tidak ada yang tahu. Bahkan Reza, yang setiap hari tidur di sebelah saya, tidak tahu bahwa istri yang ia anggap pengangguran itu sedang membangun kembali karirnya, batu demi batu. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam ketika saya hampir menyerah. Saya sedang duduk sendirian di ruang tamu. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Reza belum pulang lagi. Di hadapan saya, tumpukan dokumen, bukti, catatan, hasil kerja keras saya selama berbulan-bulan, dan tiba-tiba, rasa lelah itu datang menghantam saya. Saya bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Mengapa saya tidak menyerah saja? Mengapa saya tidak menerima saja nasib sebagai istri yang dikhianati? Mengambil sedikit yang ditawarkan, lalu pergi diam-diam. Bukankah itu lebih mudah? Saya menatap foto Bian di dinding. Wajahnya yang polos, senyumnya
Dan saya tahu jawabannya. Saya tidak melakukan ini untuk balas dendam. Saya melakukan ini agar anak saya tumbuh dengan melihat ibunya berdiri tegak. Bukan ibu yang menunduk dan menerima ketidakadilan, tapi ibu yang ketika dunia mencoba menjatuhkannya, memilih untuk bangkit dan melawan dengan cara yang benar. Malam itu, saya mengusap air mata saya. Saya kembali bekerja, dan saya tidak pernah lagi berpikir untuk menyerah. Ada juga satu insiden yang nyaris menggagalkan semuanya. Suatu hari, Bu Sukarni datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Saya sedang menyimpan berangkas kecil tempat saya menaruh salinan dokumen di kamar. Ketika ia masuk ke kamar dengan alasan ingin melihat lemari, jantung saya hampir copot. Lemari ini bagus ya, Dek, katanya, sambil membuka pintu lemari. Persis di sebelah tempat saya biasa menyembunyikan map. Saya bergerak cepat dengan tenang. Iya, Bu, tapi sudah lama, mau saya ganti. Oh iya, Bu, saya buatkan teh dulu ya. Ada kue nastar juga. Saya mengalihkan perhatiannya. Menuntunnya keluar dari kamar dengan senyum. Krisis itu lewat, tapi saya belajar. Sejak hari itu, tidak ada satupun dokumen penting yang saya simpan di rumah. Semuanya pindah ke brankas di rumah ibu saya. Dan salinan digital saya simpan di tempat yang hanya saya yang tahu. Setiap detail saya perhitungkan. Karena saya tahu, dalam sebuah perkara, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Dan saya tidak boleh membuat satu pun kesalahan. Itulah mengapa ketika malam penggerbekan itu tiba, saya sudah benar-benar siap. Saya tidak panik. Karena tidak ada yang perlu saya panikkan. Semua sudah berada di tempatnya. Saya hanya perlu menunggu papan-papan catur itu jatuh dengan sendirinya. Dan mereka jatuh. Tepat seperti yang saya perhitungkan. Setahun berlalu sejak palu hakim diketukkan untuk terakhir kalinya. Hidup saya, Kimi, benar-benar berbeda. Saya membuka kembali kantor notaris kecil saya. Tidak besar seperti dulu, tapi cukup. Sebuah ruangan sederhana di kawasan Bintaro. Tidak jauh dari rumah. Setiap pagi, setelah mengantar Bian ke sekolah, saya pergi ke kantor. Saya kembali menjadi Anindita yang dulu. Perempuan yang mandiri. Perempuan yang punya nama, punya profesi, punya harga diri. Klien-klien lama saya, satu persatu, kembali. Beberapa kolega merekomendasikan saya pada yang lain. Pelan, tapi pasti. Saya membangun kembali apa yang dulu saya tinggalkan demi sebuah pernikahan yang ternyata palsu. Rumah Bintaro, rumah yang dulu menjadi saksi pengkhianatan, kini menjadi rumah yang penuh ketenangan. Tidak ada lagi ketegangan di meja makan. Tidak ada lagi wangi parfum asing di kemeja. Tidak ada lagi alarm yang berbunyi di kepala saya setiap malam. Saya dan Bian membangun rutinitas baru kami. Pagi hari, saya menyiapkan sarapan, bukan untuk menyenangkan seorang laki-laki yang berkhianat, tapi untuk anak saya dan untuk diri saya sendiri. Sore hari, kami bermain di halaman. Malam hari, saya membacakannya. Cerita sampai ia tertidur. Kadang, di akhir pekan, ibu saya datang. Kami memasak bersama ikan goreng, sayur asem, sambal perasi. Makanan sederhana yang terasa jauh lebih nikmat daripada semua restoran mahal yang dulu menjadi tempat Reza menghabiskan uang bersama perempuan lain. Saya juga tidak menutup hati saya pada dunia. Saya tidak menjadi perempuan yang dipenuhi kepahitan. Sebaliknya, pengalaman itu membuat saya lebih kuat, lebih bijak. Dan anehnya, lebih lembut. Karena saya tahu, rasanya berada di titik terendah. Dan saya tahu betapa berharganya ketenangan yang akhirnya saya miliki. Suatu sore, saya sedang duduk di teras, menikmati secangkir kopi, menyaksikan Bian bermain di halaman. Angin sore bertiup pelan, menerbangkan beberapa helai rambut saya ke belakang. Dan saya teringat lagi pada malam itu. Malam ketika telepon dari kantor polisi berdering pada pukul 2 dini hari. Malam yang dulu saya kira akan menjadi akhir dari dunia saya. Saya tersenyum.
Sebuah senyuman kebebasan yang mekar dari dasar jiwa saya. Kini saya menyadari sesuatu. Dering telepon malam itu bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah sebuah pertolongan. Sebuah tangan tak terlihat yang menarik saya keluar dari lautan kebohongan. Memaksa saya membuka mata dan melihat kenyataan tentang pernikahan beracun yang selama ini memenjarakan saya. Jika malam itu polisi tidak menelpon, mungkin saya masih akan menjadi istri yang setia, menyiapkan sarapan untuk seorang laki-laki yang diam-diam sedang merampok masa depan saya dan anak saya. Mungkin saya masih akan hidup di balik topeng kesempurnaan yang palsu. Tapi badai itu datang, dan badai itu ternyata tidak menghancurkan saya. Badai itu justru membersihkan jalan hidup saya dari orang-orang palsu. Ia meninggalkan saya berdiri, lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seorang perempuan hanya dari apa yang tampak di permukaan. Jangan pernah mengira bahwa perempuan yang memilih diam adalah perempuan yang lemah. Dan jangan pernah sekalipun meremehkan seseorang yang telah memberikan segalanya untukmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Perempuan yang dianggap tidak punya nilai, yang pengorbanannya dianggap kelemahan, yang kebaikannya dimanfaatkan. Jika kalian salah satu dari mereka, saya ingin kalian tahu satu hal. Kekuatan kalian tidak selalu terlihat dari seberapa keras kalian berteriak. Kadang, kekuatan terbesar justru lahir dari ketenangan, dari kesabaran, dan dari pengetahuan bahwa kalian berhak atas keadilan. Ada juga banyak laki-laki seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang mengira bahwa mengkhianati keluarganya tidak akan ada balasannya. Yang mengira bahwa pasangannya akan selamanya tunduk dan diam. Kepada mereka, hidup biasanya punya cara sendiri untuk mengajarkan pelajaran. Dan ada pula para ibu seperti Ibu Sukarni. Ibu yang karena rasa sayang yang keliru pada anaknya, justru ikut membenarkan sebuah ketidakadilan. Yang baru menyadari kesalahannya ketika semuanya sudah terlambat. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi korban, atau kita bisa memilih untuk bangkit. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Badai itu telah berlalu. Angin pagi kembali bertiup. Saya meletakkan cangkir kopi saya, menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-paru saya dengan udara kemerdekaan yang murni. Saya bebas, saya utuh, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya bahagia. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.